pagi Ibu. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Oke, puji Tuhan Ibu. Saya minta waktunya sebentar untuk kegiatan saya hari ini. Saya mau mewawancarai Ibu Kepala Sekolah terkait dengan modul yang kami pelajari tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Bisa Ibu? Bisa. Oke. Baik Ibu, mungkin kita langsung saja pada pertanyaan. Yang pertama itu adalah bagaimana Ibu mengidentifikasi bahwa kasus-kasus itu merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Yang pertama, sebelum kita mengambil keputusan, terlebih dahulu kita kumpulkan data. Data itu siapa yang terlibat. Setelah kita kumpulkan data, kita menganalisa kebenaran kesalahan. Lalu kita buat alternatif, solusi, dan membuat keputusan, kemudian merefleksikan serta kesemuanya itu untuk mengambil sebuah keputusan. Yang kedua, dalam mengambil keputusan juga diawali dengan penelusuran masalah. Kemudian mengidentifikasi masalah hingga terbentuknya kesimpulan, dan dari kesimpulan tersebut sebagai dasar. Jawaban. Baik Ibu, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin saya lanjut saja pada pertanyaan yang berikutnya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bagaimana Ibu? Itu yang pertama tadi kita sudah lebih dulu. Tadi sebelum itu kita mengambil keputusan terlebih dahulu. Terus kita menganalisis. Dari menganalisis lalu kita menentukan masalah mana yang benar-benar kesalahannya itu yang benar-benar. Kemudian setelah itu kita mengambil keputusan yang benar-benar prioritas dengan sesuai dengan keputusan berpihak pada peserta didik. Oke, baik Ibu, terima kasih. Mungkin saya lanjut untuk pertanyaan yang berikut, yaitu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, khususnya dalam pengambilan keputusan? Yang pertama itu menentukan penyebab permasalahan. Menentukan penyebab permasalahan. Kemudian siapa yang membuat masalah tersebut. Setelah menentukan permasalahan dengan siapa yang membuat permasalahan, lalu kita adakan pertimbangan lagi bersama dengan rekan-rekan guru, lalu untuk memutuskan sebuah keputusan. Dengan mengidentifikasi masalah, mengklarifikasi tujuan khusus yang diinginkan, kemudian memeriksa berbagai kemungkinan untuk mencapai tujuan dan melakukan keputusan. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah. Kemudian melakukan diskusi dengan pihak yang terlibat untuk mengambil sebuah keputusan terbaik.
dan kepentingan yang terlibat. Itu hal-hal yang selama ini saya anggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan. Oke, baik Ibu, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin saya lanjut pada pertanyaan yang berikut. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu atau sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyesuaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terus bentuk dan prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Yang pertama itu jadwalnya mencari keputusan yang terbaik, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar, yang harus menguntungkan kedua belah pihak. Yang kedua, di saat keputusan yang diambil bertentangan dengan keputusan dari pihak lembaga, keputusan yang diambil terkadang melanggar prinsip keadilan bagi anggota yang lain, karena seolah-olah seperti ada perlakuan yang istimewa dan pihak pengambil keputusan. Baik Ibu, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin sedikit lagi satu pertanyaan, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang pertama itu selalu mengajak warga sekolah, stakeholder, wali murid atau orang tua murid yang memiliki kedekatan dengan permasalahan pihak yang terkait dengan permasalahan dan aturan yang kedekatan dengan permasalahan pihak yang terkait dengan permasalahan dan aturan yang berlaku dari lembaga serta pola pikir dari tokoh atau yang diidolakan, keluarga dan pihak yang terkait dalam satu permasalahan. Oke, baik Ibu. Berarti seseorang juga termasuk keluarga Ibu. Ya. Terus juga ada teman-teman guru, teman-teman guru juga terlibat. Oke, baik Ibu. Satu pertanyaan lagi, dari semua hal yang sudah disampaikan Ibu tadi, apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika? Yang pertama, saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan untuk menentukan solusi. Yang kedua, setiap pengambilan keputusan harus dilakukan sesuai dengan nilai kebajikan dan berpihak pada murid. Setiap mengambil keputusan pasti akan memiliki resiko. Maka dari itu, buatlah suatu keputusan yang paling meminimalisir resiko yang akan ditolerir orang tua murid yang memiliki kedekatan dengan permasalahan pihak yang terkait dengan permasalahan dan aturan yang berlaku dari lembaga serta pola pikir dari tokoh atau yang diidolakan, keluarga dan pihak yang terkait dalam satu permasalahan. Oke, baik Ibu. Berarti seseorang juga termasuk keluarga Ibu. Ya. Terus juga ada teman-teman guru, teman-teman guru juga terlibat. Terlibat. Oke, baik Ibu. Satu pertanyaan lagi,
dari semua hal yang sudah disampaikan Ibu tadi, apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika? Yang pertama, saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan untuk menentukan solusi. Yang kedua, setiap pengambilan keputusan harus dilakukan sesuai dengan nilai kebajikan dan berpihak pada murid. Setiap mengambil keputusan pasti akan memiliki resiko. Maka dari itu, buatlah suatu keputusan yang paling meminimalisir resiko yang akan terjadi. Itu saja Ibu? Itu saja Baik Ibu. yang bisa saya berikan. Oke, baik Ibu, terima kasih untuk waktunya Ibu dalam kegiatan wawancara tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Terima kasih Ibu untuk selamat siang Ibu. Siang. Oke, bagaimana kabar? Sehat-sehat. Oke, puji Tuhan Ibu. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah tentang modul yang saya pelajari dalam pendidikan calon guru penggerak, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Tapi sebelumnya saya minta Mama Kepala Sekolah untuk memperkenalkan dulu. Nama saya Rosa Dalima Moga. Oke. Saya bekerja di Kober Pilpado Malanusa Jabatan sebagai kepala pengelola. Kami di sini pengelola. Oke. Oke, baik Ibu. Mungkin saya lanjut pada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan dalam wawancara ini. Yang paling pertama itu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Silakan Ibu. Kalau menurut saya, yang dilema etikanya itu, ini yang sesuai tulisan ini bahwa benar adalah sebuah situasi di mana keduanya benar tapi bertentangan dalam mengambil keputusan. Ya. Kalau menurut saya, kedua-duanya itu menurut mereka bahwa benar. Ya. Tapi kita sebagai pemimpin pasti kita mengambil kebijakan, kita melihat dulu dari semua mereka bahwa itu semua benar, tapi kita melihat pasti ada yang lebih benar lah di antara satu. Ya. Kemudian bujukan Kalau moral. bujukan moral ini, Bu, kalau menurut saya di antara mereka itu di sini kan bilang bujukan moral, ada yang salah, ada yang benar. Ya. Situasi ketika seorang menghadapi pada benar atau salah ketika mengambil keputusan, berarti kita dalam mengambil keputusan itu kita jangan melihat dari jauh. Karena ya, kita jangan melihat dari jauh bahwa kita menilai orang itu bahwa itu benar atau itu salah. Kita kalau sebagai pemimpin kita mungkin mendekati, kita lebih dekat dengan dia, kita tanya persoalan, pendekatan lebih dekat dengan dia supaya kita bisa tahu bahwa kebenaran dia, kesalahan dia ada di mana. Oke, baik Ibu, terima kasih. Mungkin saya lanjut pada pertanyaan yang berikut, yaitu selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Ibu? Dalam kalau di sekolah saya, ya, mengenai kasus-kasus yang mana ada di antara dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama salah, di situ mungkin kita melihat dulu
melihat dulu dia punya masalah. Iya, Ya. masalah. Di situ baru kita panggil. Oh iya. Kita panggil dulu salah satu di antara mereka dua itu tuh. Kita panggil semua mereka satu persatu. Sesudah itu kita mencari solusi. Oh iya. Kita mencari solusi. Sesudah itu baru kita panggil dua-dua itu untuk remuk bersama. Oke, baik Ibu. Baik Ibu, mungkin saya lanjut pada pertanyaan yang berikut, yaitu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, khususnya dalam pengambilan keputusan. Ya. Yang pertama kita mungkin musyawarah bersama Iya, dulu. musyawarah bersama, ya. Musyawarah bersama dulu. Sesudah itu kita mungkin minta pendapat dari teman-teman. Oh iya, Ya. oke. Yang pertama musyawarah, Yang kedua kita minta pendapat dulu atau dari teman-teman atau saran dari teman-teman. Oke Ibu, baik. Selanjut untuk pertanyaan yang berikut, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Ya, kasus-kasus itu maksud hal-hal yang dianggap efektif. Iya. Berarti mungkin pertama-tama itu kita kumpulkan dulu informasi, Mengumpulkan informasi. kumpulkan informasi, baru kita identifikasikan masalah itu. Oh ya, mengumpulkan informasi, kemudian mengidentifikasikan masalah Masalahnya. yang terjadi. Oke, ya. Baik, mungkin saya lanjut lagi untuk pertanyaan yang berikut. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya Tantangan apa? itu, ya kalau tantangan ini yang selama ini kita alami itu, kadang-kadang kita juga ragu dalam mengambil keputusan. Oh, ya, ragu. Ragu, ya. Sesudah itu mungkin kita keliru dalam mengambil keputusan. Oke, keliru dalam pengambilan keputusan. Oke. Ya. Berarti ragu dan keliru. Oke, baik Ibu. Mungkin saya lanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terus bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Maksudnya ketika ada masalah, apakah langsung selesaikan atau tentukan dulu waktu untuk penyelesaian masalah? Kalau itu berarti kita lihat dulu permasalahannya. Oke. Nah, kita lihat dulu kalau memang bisa kita langsung hari itu kita selesaikan memang kita lihat dulu permasalahannya. Kalau tidak juga kita minta tunda waktu. Waktu berarti bisa diselesaikan hari itu dan bisa juga menunda. Tergantung dari permasalahan yang ada. Bisa juga permasalahan yang hanya mungkin sepele ya, bisa juga masalah besar. Oh ya, oke. Baik Ibu, mungkin saya lanjut lagi. Kira-kira ada tidak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Mungkin kalau orang siapa saja yang terlibat? Ya, kalau faktor-faktor itu mungkin faktor lingkungan. Yang terlibat juga itu faktor lingkungan, faktor pengalaman, faktor pergaulan. Oke. Jadi untuk yang terlibat itu atau faktor-faktor itu ada faktor lingkungan, faktor pergaulan, faktor pengalaman juga. Baik Ibu. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir Ibu. Ya. Dari semua hal yang tadi Ibu sudah sampaikan, kira-kira apa pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil sebuah keputusan dilema etika? Kalau dalam pengalaman saya mengambil keputusan, itu berarti saya merasa bahwa tidak saya sendiri. Oh iya. Pasti masih ada orang lain. Oh iya. Kita butuhkan masih ada orang lain yang mensupport keputusan. Ya, support. Ya. Masih ada orang lain dalam. Kemudian mungkin ketika kita mengambil keputusan itu maksudnya kita mengambil keputusan dengan tanggung jawab ya Mama? Iya. Tanggung jawab maksudnya kita mengambil keputusan dengan tanggung jawab kita, tapi kita tidak melihat bahwa hanya kita sendiri. Tetapi masih ada orang dukungan dari orang lain juga. Oh iya, baik Ibu. Terima kasih untuk waktunya sama-sama. Ibu. Sudah ada waktu untuk saya dalam ini kegiatan wawancara hari ini. Semoga
kegiatan ini dapat membantu saya dalam kegiatan penyelesaian pendidikan guru penggerak. Terima kasih, Mama.